Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Ica Nupramanti dari program studi D3 Manajemen Informatika. Saya ingin menyampaikan materi tentang manajemen memori. Selamat menyaksikan materinya. Materi tugas manajemen memori. Memori adalah salah satu pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang eksekusi harus berada pada memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur penggunaan memori untuk banyak proses. Memori harus digunakan dengan baik, sehingga dapat memuat banyak proses dalam satu waktu. Sebelum masuk ke memori, suatu proses harus menunggu dalam antrian. Antrian ini disebut input queue atau long term schedule. Memori manajemen. Memori manajemen adalah tindakan mengelola memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara untuk secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atau permintaan mereka, dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Fungsi manajemen memori yang pertama, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Yang keempat, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Istilah dalam manajemen memori yang pertama yaitu main memory dan register adalah satu-satunya storage yang dapat diakses secara langsung oleh CPU. Yang kedua yaitu register, yaitu mengakses dalam satu CPU clock atau kurang pengaksesan main memory dari register. Pengaksesan main memory lama dan register cache berada di antara main memory dan CPU registers. Yang ketiga yaitu protection, diperlukan untuk menjamin operasi-operasi memori sesuai dan tepat. Yang keempat yaitu relokasi, yaitu mengkonversi alamat logika program ke alamat pusat memori. Yang kelima yaitu sharing, bagian dari memori logika dapat dipakai bersama-sama. Address binding. Address binding adalah pemetaan alamat suatu variabel program ke alamat memori tertentu yang dapat terjadi pada saat compile time, yaitu pada saat program dikompil menggunakan absolute code, biasanya terjadi pada pemrosesan bahasa assembly. Yang kedua yaitu load time, yaitu pada saat proses dipanggil atau load menggunakan relocatable code. Yang ketiga yaitu execution time, pada saat program dijalankan. Binding akan ditunda sampai runtime, kode dapat dipindah antara segmen dan cache pada memori. Proteksi memori. Proteksi memori dapat beraktif melindungi data sistem operasi dari proses yang sedang dijalankan oleh pengguna komputer atau melindungi data dari suatu proses dari proses lainnya. Metode untuk memproteksi memori yang pertama yaitu segmentasi, mengacu pada komputer membagi memori ke dalam beberapa segmen. Yang kedua yaitu memori virtual dalam paging, ruang halaman memori dibagi menjadi sama, potongan-potongan kecil disebut dengan halaman. Ketiga yaitu segmentasi simulasi, adalah penggunaan pemantauan program untuk menginterpretasikan instruksi kode mesin komputer beberapa. Yang keempat yaitu kemampuan berbasis pengalamatan, adalah metode perlindungan memori yang tidak terpakai di komputer komersial modern. Kemudian ada dynamic loading. Dynamic loading adalah memanggil rutin yang diperlukan saja pada memori atau on-load. Rutin yang tidak diperlukan tidak akan dipanggil. Ini sangat berguna jika menangani banyak kode yang jarang diakses dan tidak memerlukan bantuan sistem operasi. Kemudian ada static linking, yaitu menghubungkan seluruh rutin yang ada pada program ke dalam satu ruang alamat di memori atau on runtime, dilakukan oleh linker. Kelebihannya, library pasti ada dan versinya pasti benar, dan mudah pendistribusian file. Kekurangannya, ukuran filenya besar. Kemudian ada dynamic linking, yaitu menghubungkan semua rutin yang ada secara dinamis, tidak membuang-buang tempat di disk dan memori, karena kumpulan fungsi yang ada dapat digunakan dalam bersama-sama. Kemudian ada overlay. Overlay adalah suatu metode untuk menjalankan suatu proses yang membutuhkan memori lebih besar dari yang tersedia karena keterbatasan memori. Kemudian ada swapping. Swapping adalah sebuah proses yang dapat di-swap sementara keluar memori ke sebuah penyimpanan cadangan atau backing store untuk kemudian dikembalikan lagi ke memori. Kemudian ada contiguous memory location.
Main memori dibagi menjadi dua, yaitu ada pertama resident operating system menggunakan lokasi di low memory dan ada user processes atau menggunakan lokasi di high memory. Keuntungan contiguous daripada non-contiguous adalah sederhana, cepat, mendukung proteksi memori. Kerugiannya yaitu jika tidak semua proses dialokasikan di waktu yang sama akan sangat tidak efektif dan mempercepat habisnya memori. Kemudian ada contiguous memory allocation, yaitu ada dua jenis partisi. Yang pertama partisi tunggal, yang kedua adalah partisi banyak. Ada dua cara pengaturan partisi pada sistem partisi banyak. Yang pertama adalah partisi tetap dan yang kedua adalah partisi dinamis. Ada fragmentasi. Fragmentasi adalah munculnya hole-hole yang tidak cukup besar untuk menampung permintaan dari proses. Ada dua fragmentasi, yang pertama eksternal, yang kedua internal. Cara untuk mengatasi fragmentasi eksternal adalah compaction. Solusi lain untuk fragmentasi eksternal adalah paging dan segmentasi. Paging atau penghalaman adalah suatu metode yang memungkinkan suatu halaman memori fisik tidak berukuran letaknya. Thank you for listening. Presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.